Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Selamat kembali berjumpa dengan saya Evangelis Maslita Simatupang. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertema kuasa Tuhan tidak dapat dibeli. Mengapa saya memberikan tema ini? Karena dibalik daripada tema ini ada sebuah cerita Bapak Ibu. Tahun yang lalu ada seorang bapak, seorang pria menghubungi saya dan dia bilang dia mau bertemu dengan saya, dia mau didoakan. Lalu saat itu saya bertanya apakah bapak sakit atau terikat kuasa gelap. Lalu dia bilang saya mau didoakan ibu supaya saya bisa seperti ibu katanya. Dia mau menerima kuasa supaya bisa dia juga melakukan seperti yang saya lakukan. Seperti mengusir setan-setan, melakukan pelepasan kesembuhan kepada orang-orang yang terikat yang sakit. Nah lalu saat itu dia bertanya kepada saya berapa maharnya, katanya seperti itu ya. Lalu saya kaget di situ, saya kaget. Apa maksud bapak? Saya bilang waktu itu, iya bu berapa maharnya? Saya bilang, bapak harus bertobat ya. Mengapa bapak bisa bertanya sampai seperti itu berapa maharnya? Emangnya bapak kira kuasa Tuhan itu bisa dibeli? Saya bilang begitu waktu itu. Iya bu, karena ada juga seseorang dari Indonesia saya pernah bertanya seperti itu dan dia bilang 20 juta maharnya bu. Hah, saya kaget lagi ya. Saya mengira bahwa itu bukan dari Tuhan, itu pasti orang itu ya. Karena kalau seseorang yang dari Tuhan pasti dia nggak akan melakukan hal yang seperti itu. Nah, lalu saya bilang sama dia, Bapak bertobat, kuasa Tuhan itu tidak bisa dibeli. Saya bilang begitu waktu itu. Nah, jadi dia bilang dia tinggal di Inggris ya, dan dia ingin datang ke Medan untuk menemui saya supaya saya bisa mendoakan dia agar kuasa yang saya miliki itu juga bisa transfer kepada dia dan dia bisa juga melakukan pengusiran-pengusiran setan. Atau dia bisa menyerang balik musuh-musuhnya dia. Karena dia bilang banyak sekali serangan-serangan yang datang kepada dia. Jadi supaya bisa menyerang balik seperti itu. Nah jadi saat itu saya bilang, jika niatnya Bapak itu untuk hal yang buruk, maka Bapak nggak akan bisa menerima kuasa. Lalu juga niat Bapak memang sudah tidak baik dari awal. Bapak jangan pernah berpikir untuk bisa menerima kuasa jika niatnya seperti itu. Satu, kuasa Tuhan tidak bisa dibeli. Yang kedua, kuasa Tuhan itu diberikan kepada seseorang ketika Roh Kudus turun ke atas dia. Lalu saya bertanya, apakah Bapak ini sudah dilahirkan dari air? Saya bilang begitu, maksudnya sudah dibaptis selam. Lalu saat itu dia menunjukkan sebuah gereja di mana dia sedang berfoto di sebuah altar. Lalu juga dia mengirimkan sebuah video di mana di dalam video itu ada sebuah kamar. Di kamar itu ada sebuah patung, saya nggak perlu kasih tahu ya patung apa itu, dan juga ada lilin. Jadi saya tahulah kalau dia ternyata seseorang yang agama apa begitu. Dan lalu saat itu saya bilang sama dia supaya dia itu bertobat begitu ya, supaya dia benar-benar percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Nah jadi saya kasih tahu lah kepada dia saat itu. Saya sabar melayani dia waktu itu beberapa lama ya, beberapa hari gitu waktu itu, karena dia komunikasi terus dengan saya, karena tujuan dia memang mau datang ke Indonesia ini untuk menemui saya ya, supaya dia didoakan begitu. Nah jadi saat itu saya bilang, Pak, kalau Bapak mau menerima kuasa daripada Tuhan, satu, Bapak harus percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, Bapak juga harus benar-benar bertobat, dilahirkan dari air, lalu dilahirkan dari roh. Terlebih dahulu Bapak harus dilahirkan dari air, maksudnya dibaptis selam atau lahir kembali, saya bilang seperti itu waktu itu. Nah lalu singkat cerita ya, dia juga waktu itu mau nekat lah datang, dia sudah tentukan harinya. Tapi saya ingatkan dia saat itu, saya bilang, jikalau niatnya Bapak datang ke sini tujuan Bapak untuk menerima kuasa, maka saya tidak akan melayani Bapak karena niatnya Bapak sudah tidak baik. Ya, saya bilang begitu. Tapi kalau tujuannya Bapak datang ke sini untuk Bapak mengalami pelepasan dari hal-hal yang mengikat, saya akan layani Bapak. Saya bilang, kalau Bapak mau bertobat, saya akan layani Bapak. Saya bilang waktu itu seperti itu sama dia, ya. Nah, jadi saya tekankan itu waktu itu. Karena dia sudah mau datang. Dia mau katanya datang langsung dari Inggris ke sini. Nah, saya waktu itu saya tekankan ke dia, tujuannya harus dia mengalami pelepasan dan bertobat, supaya dia benar-benar dia
diberikan oleh Tuhan seperti pergumulan kerinduannya itu. Dia harus bertobat dulu, dia harus melepaskan hal yang mengikat dia, ya, baik kutuk-kutuk keturunan, roh-roh perdukunan, penyembahan berhala atau apapun itu yang mengikat. Namun pada saat itu dia nggak menerima, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saat itu dia tidak menerima, jadi dia langsung menghilanglah waktu itu. Nah, saya mau sampaikannya, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Kisah Para Rasul 8, ya, ayatnya yang ke-18, di mana ada seorang pria juga bernama Simon. Dia sudah mengikuti Filipus, ya. Ketika Filipus ini dia memberitakan firman Tuhan di Samaria, begitu banyak orang saat itu yang percaya menerima firman itu dengan segenap hati mereka, dan mereka juga saat itu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun pada saat itu mereka belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lalu ketika Petrus dan Yohanes mendengarkan kabar itu, berita itu, maka Yohanes dan Petrus datanglah ke Samaria. Lalu mereka menumpangkan tangan kepada orang-orang di situ dan mereka juga dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lalu Simon ini terheran-heran, dia takjub melihat keadaan itu. Lalu pada saat itu, mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberitaan Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kuasa Tuhan itu diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada orang-orang yang dipercaya, ya, yang memang benar-benar niatnya baik, niatnya benar, niatnya tulus untuk menolong orang, ya, niatnya tulus. Jadi kalau niat kita itu benar-benar tulus untuk menolong orang yang terikat, dan itu untuk membawa mereka kepada jalannya Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Namun kalau niat kita itu sudah tidak tulus, niat kita itu nggak baik untuk kepentingan pribadi kita, Tuhan nggak akan pernah memberikannya, tidak akan pernah. Lalu juga ada banyak hal-hal yang harus dijalani untuk bisa mendapatkan kuasa itu. Ada banyak langkah-langkah yang harus kita alami. Proses-prosesnya banyak yang harus kita alami di dalam hidup kita. Banyak yang harus kita korbankan di dalam hidup kita. Kita harus bayar harga untuk kita bisa menerima kuasa itu. Kuasa itu nggak asal-asal diberikan kepada seseorang. Mandat itu, ACC itu nggak asal-asal. Itu hanya diberikan oleh Tuhan Yesus kepada seseorang yang dipercaya, yang bisa bertanggung jawab atas kuasa yang diberikannya itu, ya. Karena Tuhan itu nggak akan memberikan kepada seseorang itu ibarat, ya, seorang direktur, ya, yang melihat karyawannya teledor, tidak bertanggung jawab, nggak mungkin dia memberi kepercayaan kepadanya. Nah, ibarat begitu Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan mau memberikan kuasa kepada kita, dia sudah melihat terlebih dahulu hati kita, pikiran kita, kerohanian kita, iman kita. Nah, jadi juga kalau ada orang-orang di luar sana yang langsung, ya oleh karena dia mungkin memiliki seperti kayak kemampuan, dia langsung melakukan doa pelepasan kesembuhan kepada orang-orang, padahal orang itu belum memiliki ACC dari Tuhan. Nah, jadi itu juga bisa nanti jadinya dia mengalami serangan balik. Karena ada beberapa orang yang datang ke tempat ini juga, mereka bercerita setelah mereka menemani orang, melayani, ya, lalu mereka mengalami serangan balik dan gak sembuh-sembuh. Nah, jadi jangan, ya, kita melakukan sewenang-wenangnya atau asal-asalan dalam pelayanan doa pelepasan kesembuhan. Apalagi udah berbicara tentang perang dengan iblis, Bapak Ibu.
Oke, jadi mari kita meminta kepada Tuhan kuasa itu dengan benar-benar hati yang tulus. Tuhan akan berikan. Haleluya. Amin.